saksi. Bahkan malaikat pun berkenan dan malaikat pun mencintai kedatangan ke masjid. Mereka datangi ke masjid ketika ada majlis ilmu dan majlis zikir. Mereka suka datangi ke masjid ketika terlaksana salat berjamaah, khususnya salat subuh. Karena sebagaimana Allah menjelaskan, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di salat subuh menjadi saksi. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud kata saksi adalah bacaan kita sendiri di salat subuh menjadi saksi, dan juga ditafsirkan mashhuda adalah malaikat menjadi saksi atas bacaan kita dan salat kita di salat subuh. Bahkan Rasulullah SAW pernah menceritakan di hadis yang qudsi yang Allah berfirman, ketika Allah tugaskan malaikat yang turun dan mereka bergantian shift atau bergantian tugas. Ada malaikat yang turunnya di subuh hari dan bergantiannya di sore hari. Bahkan ya ketika Allah tanya sama malaikat, kalian dari mana? Bagaimana keadaan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka di saat salat di masjid dan kami tinggalkan mereka selepas salat bersama di masjid. Begitu luar biasa sebutan masjid di lidahnya malaikat. Begitu luar biasa masjid memiliki perhatian kepada seluruh yang ada di langit, termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid ini sebenarnya istimewa. Masjid ini memiliki perhatian dan penghargaan yang sangat luar biasa di pandangan Islam dan di pandangan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Allah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mari kita makmurkan masjid dengan ibadah yang maksimal. Makmurkan masjid dengan aktivitas majlis ilmu. Makmurkan masjid dengan aktivitas masywarah. Makmurkan masjid dengan kita bersama-sama diskusi kepentingan umat. Makmurkan masjid kita akan membahas bersama-sama kemaslahatan ekonomi umat. Dan kita jadikan masjid bukan hanya sumber penerima bantuan dan menerima sedekah dan lain sebagainya, tapi insyaAllah kita terus memperjuangkan masjid kita akan menjadi pusat berbagi sedekah, berbagi bantuan, berbagi sosial, dan masjid kita menjadi salah satu yang membangkitkan kekayaan umat dan membangkitkan ekonomi umat. Dan kita ingat semua aktivitas kita, langkah-langkah kita ke masjid dan pulang pun dari masjid akan terhitung pahalanya. Dan tidak ada tempat yang lain yang bisa menghitungkan jejak jalanan kita, langkah-langkah kaki kita hanya ketika kita ke masjid. Apa terhitung jejak kita kalau kita ke sekolah? Tapi terhitung langkah-langkah kita pulang dari masjid pun terhitung. Satu langkah memberikan satu kebaikan, satu langkah berikutnya menghapuskan dosa, satu langkah berikutnya menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa runi melalui masjid. Makanya bahagialah jamaah sekalian. Para amal masjid menjaga yang ikhlas dan menjadi relawan, menjadi orang yang setia untuk melayani masjid. Di masjid dan juga berusaha yang bapak-bapak takmir masjid, seluruh yang terlibat dalam masjid itu amal salih yang baik untuk kita dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hatimu selalu merindukan masjid. Kan cari rahat kita di masjid, istirahat kita di masjid, ketenangan hati dan pikiran kita di masjid, dan kehidupan umur kita habiskan untuk masjid dan kita berjuangkan untuk masjid. Dan ini Allah sisa umur kita menjadi barakah, sisa umur kita menjadi mulia, dan sisa umur kita menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah, karena kita jadikan sisa umur kita
hanya fokus dan tergantung hati kita dengan Allah Taala yang menjadi rumah Allah. Jadilah orang yang biasa suka datangi ke masjid dan rumah Allah. Akan satu saat Allah mengundang kurnian besar adalah Masjidul Haram. Rumah yang teristimewa adalah Masjidul Haram. Kalau kita suka dan selalu merindukan masjid dan rumah dimanapun berada. Masjid-masjid kan ada di mana? Musalla di mana-mana. Kalau kita suka datangi ke masjid-masjid, rumah-rumah Allah di mana-mana, insya-Allah akan satu saat Allah akan jemput kita. Allah akan undang kita untuk datangi dan masuki masjid terbesar, menjadi tamu Allah, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Madinah. Jamaah sekalian, dan salah satu amalan yang perlu kita tingkatkan ketika kita berada di masjid adalah banyak baca Al-Quran. Dan alhamdulillah saya merasa bangga ketika melihat beraktivitas masjid. Sudah masjid yang mengadakan tahfizul Quran. Sudah banyak yang mengadakan tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan. Sudah banyak masjid menjadikan masjid tempat kita bersama-sama belajar yang bermanfaat. Dan ini terbutuhkan. Masjid ini betul-betul mampu memimpin umat dalam pendidikan, mampu memimpin umat dalam akhlak, dan mampu memimpin umat dalam adab, beradab sama Allah, beradab Rasulullah, beradab sama Muslim, dan beradab sesama seluruh manusia. Dari masjid kita bisa membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari masjid kita terapkan dalam kehidupan kita. Lingkungan-lingkungan masjid dan bersama tetangga-tetangga kita bisa terapkan rahmatan lil alamin yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar masjid. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang anak datang ke masjid. Tapi nampaknya ada seorang bapa yang sudah usia. Orang senang dengan anak-anak datang, apalagi masih usia dini, kemudian yang pertama. Datang si bapa ini, tarik bajunya dari belakang dan dia ustaz. Ayo, kamu di belakang. Anak itu tersinggung. Kemudian keluar dari dan berkata, saya sudah 54 tahun tidak pernah salat gara-gara beri laku yang sikap tidak baik sob. Sebaliknya anak yang datang dengan rasa dan cinta masjid. Kemudian ketika dia datang ke masjid, pas selesai salat dia keluar kehilangan sandalnya. Dia nangis. Dia berkata, sandal itu baru dibeli sama orang tuaku. Dan ketika ada seorang bapa di masjid tersebut melihat anak itu menangis, maksud anak bapa itu membawa anak itu, kenapa kamu menangis? Kehilangan ku, kata anak itu. Langsung bapa itu menghampiri anak dan membawa anak itu kepada toko yang ada di dekat masjid. Kemudian dia belikan sepatu baru dan sandal barunya. Ketika anak itu memilih sepatunya, dia merasa bangga dan senang. Bahkan yang dia dapat dibelikan sepatu baru jauh lebih bagus daripada yang sudah hilang. Bahkan jauh lebih mahal daripada yang sudah hilang. Disitulah terjadi terkesan di hati anak-anak karena ada perhatian daripada mereka kepada anak itu. Makanya dia menjaga masjid, mencintai masjid karena dia merasa kalau kehilangan sesuatu, lindungilah kepada masjid. Makanya dia menjadi salah satu anak yang tumbuh dalam masjid, cinta masjid, murkan masjid. Lama kelamaan dia menjadi imam besar yang sangat terkenal di tanah suci karena dia dari kecil mencintai masjid. Berarti kita punya tugas khususnya para orang tua di masjid. Ayo rangkuli anak-anak kita agar mereka mencintai masjid. Jangan usir mereka. Kita mau ajarkan mereka tolong bersikap dengan lembut, bersikap dengan baik, bersikap dengan kasih sayang agar mereka jatuh cinta kepada masjid dan mereka merasa nyaman ketika di masjid. Dan kita sabar mendidik mereka agar mereka dari kecil mencintai masjid kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan kepada kita semua dan anak dan keluarga kita mencintai masjid, memakmurkan masjid, keluarga kita dan anak-anak kita salih-salihah
yang mencintai ibadah salat, yang menjaga salatnya agar sekalian menjaga akhlaknya dan mampu membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.